Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas biografi bahasa Indonesia. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu dengan seorang guru bernama Ibu Septi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Septi karena telah bersedia untuk diwawancara. Pertanyaan wawancara. Nomor 1. Siapa nama lengkap Ibu? Nama lengkap saya Septiana Sering disapa apa dengan murid Ibu? Bu Septi. Kapan dan di mana Ibu lahir? Pati sesuai alamat KTP ya. Iya. Pati 13 Oktober 1980. Sebagai guru apakah Ibu? Kalau menurut jurusan sebenarnya saya mengambil jurusan biologi, pendidikan biologi, tapi untuk di SMK saya mengajar IPAS dan matematika. Di SMK mana Ibu? SMK di Ponorogo Juwana. Kalau boleh tahu apakah Ibu sudah menikah? Saya sudah. Siapa nama suami dan anak? Suami saya namanya Agus Pianto. Saya mempunyai 2 anak. Anak yang pertama namanya Astilah Ma'ajero. Anak yang kedua namanya Tia Ulfatul Hasan. Bagaimana perjalanan pendidikan Ibu sewaktu kecil? Sewaktu kecil, saya alhamdulillah saya masih bisa untuk sekolah mulai dari TK, SD yang ada di SD Bakaran Wetan Negeri 03, kemudian SMP-nya saya ada di SMP Negeri 1 Juwana selama 3 tahun. Untuk SMA-nya SMA 2 Rembang selama 3 tahun, dan kuliah saya alhamdulillah harusnya 4 tahun, lulus sebelum 4 tahun, 3,5 tahun di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengalaman atau penghargaan yang didapat Ibu sewaktu sekolah? Alhamdulillah selama SD yang pertama seingat saya pernah untuk mengikuti lomba yang pertama itu mengarang, Mbak. Mengarang itu kelihatannya dapat juara 3 tingkat kecamatan. Kemudian dokter kecil ya, zaman dulu itu dokter kecil, tapi tidak dapat juara untuk SD-nya. Untuk SMP-nya alhamdulillah saya terjun ke olahraga, yaitu ikut ke kabupaten, sampai kabupaten itu basket sama voli. Apa cita-cita Ibu sewaktu kecil? Cita-cita saya pertama itu memang sejak kecil saya itu pengen untuk terjun ke kesehatan. Sudah saya lalui, dan kedua itu saya kepengen jadi guru. Nah, dua-duanya saya lampaui sejak SD itu saya sudah punya cita-cita dan keangan-anganan saya dulu kalau TK dokter gitu, tapi SD itu saya sudah keinginan itu ke kesehatan sama pendidikan. Tapi saya coba lulus dari SMP, saya terjun mendaftar di Blora SPK. Dulu itu sekolah pendidikan kesehatan keperawatan di SPK itu Blora. Itu saya daftar tidak diterima. Akhirnya lulus SMP saya tidak putus asa, akhirnya saya daftar di Semada SMA Negeri 2 Rembang. Nah, akhirnya kesehatan itu lulus dari SMA, mau melanjutkan ke kesehatan lagi, daftar lagi sampai 4 kali di Kudus, di Blora, di Semarang, di Pati. Di Pati belum ada nih, Kudus. Itu tidak diterima karena tingginya katanya kurang. Nah, kemudian saya pikir-pikir, saya kesehatan sudah berusaha sekian, akhirnya saya
ngambil yang pendidikan tadi karena saya antara pendidikan dan kesehatan itu 50-50. Keinginan saya memang kuat, akhirnya saya mengacu ke jurusan mengambil pendidikan. Dan saya memang untuk pendidikan itu sebenarnya dari SMA itu dapat PMDK ya untuk sekarang itu, tapi dulu itu saya egoisnya ke kesehatan, akhirnya tidak saya ambil lah. Kesehatan nggak terima langsung akhirnya saya ambil pendidikan. Nah di negeri nggak keterima, akhirnya saya ambil swasta. Tetap masih semangat itu. Ceritakan perjalanan karir ibu hingga bisa sampai saat ini. Ya itu tadi untuk pengalaman ya. Oke. Untuk karir saya langsung ke kuliah aja ya. Itu memang saya yang pertama lulus SMA itu memang kepengen kuliah, dan alhamdulillah selama kuliah itu walaupun dengan biaya dicukupi, akhirnya saya bisa 3,5 tahun itu lulus dengan IPK cum laude ya, alhamdulillah. Dan saya sebelum itu karena untuk membantu biaya kuliah, saya perjalanan hidupnya sangat menyedihkan Mbak Elam. Saya mengikuti semester 1, 2 itu mengikuti itu ikut terjun di dunia lab asisten lah. Kalau ada yang praktek. Kemudian selain itu waktu PTL saya alhamdulillah dapat sekolahnya Bung Hafid di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Alhamdulillah disuruh ganti waktu ibu gurunya cuti hamil. Jadi saya sudah dinobatkan untuk mengajar. Dan sebelum itu juga untuk menunjang ekonomi alhamdulillah dapat honor, dan saya ketemu orang baik, saya disuruh untuk ngelesi putranya. Jadi saya selain kuliah saya ikut kerja ngelesi kursus itu, tapi kerjanya ke pendidikan ya, anak PAUD itu. Apa yang membuat ibu memilih menjadi guru? Itu tadi, saya memang berkeinginan, cita-cita saya alhamdulillah terkabul, dan saya tidak muluk-muluk karena saya intinya guru itu. Saya itu dulu itu wis punya keinginan kalau guru itu nanti saya bisa mencerdaskan, mendidik, mengarahkan. Walaupun tidak orang lain, semisalnya kalau saya tidak bisa kerja di dunia pendidikan, saya bisa mendidik, mengarahkan dari keluarga saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tidak boleh nganggur. Kalau guru itu juga tujuan saya, kalau profesi guru, besok kalau keluarga waktunya itu hanya setengah hari, jadi untuk bisa ngawasi anak-anak selain mencerdaskan tadi. Yang ketiga, memang saya sudah punya istilahnya sosok bagaimana untuk seorang guru. Saya juga melihat profil guru saya, guru-guru dari SD, SMP, SMA, itu saya pengen profil seorang guru seperti itu. Pengalaman apa yang paling berkesan dalam hidup Ibu Septi? Pengalaman apa? Kuliah atau pengalaman? Yang paling terkesan dalam hidup, misalnya kayak melahirkan seorang anak pertama. Oh, yang keluarga. Oh, ya. Pengalaman saya itu ya alhamdulillah, saya sejak berkeluarga itu alhamdulillah kita mulai dari nol. Dan pengalaman saya yang menyedihkan itu waktu melahirkan anak pertama. Itu karena apa? Karena dinobatkan untuk normal, akhirnya operasi. Tapi ya saya terima berarti jalan satu-satunya masih ada jalan, dan alhamdulillah saya juga bersyukur bayi dan saya sehat gitu. Motivasi yang dulu Ibu gunakan sehingga bisa seperti ini. Motivasi. Iya.
Motivasi saya itu dari keluarga dulu. Semua keluarga saya itu dari anak pertama, anak kedua, ketiga sampai keempat itu kan tidak ada yang melanjutkan, hanya pendidikannya tingkat SMA. Kemudian mas saya kuliah, akhirnya saya termotivasi. Akhirnya saya punya cita-cita saya harus kuliah, walaupun orang tua saya mau nggak mau ya harus mengikuti saya, dan itu alhamdulillah. Dan saya kepengen memang lulus dari SMA tidak mau kerja atau nikah. Nah, jadi saya harus kuliah untuk meraih cita-cita saya itu tadi. Motivasi untuk para anak muda zaman sekarang. Ya, saya sendiri sebagai guru zaman sekarang sama zamannya saya untuk pendidikan ini, memang ini zaman teknologi canggih, tapi anak-anak kebablasan dalam arti dunia internet HP ya. Anak-anak saya minta ini, saya memang dari semua yang bapak ibu guru itu kalau ketemu MGMP atau apa kumpulan itu susahnya yaitu masalahnya HP. Kalau tujuannya positif tidak masalah, tapi ini yang melanda adalah game. Itu melupakan untuk belajar, dan sekarang anak-anak kepengen instan, cari jawaban lewat Google. Matematika ada rumusnya, terus lewat Google tinggal nulis. Nah itu saya yang sangat sedih, saya sendiri yang mengajar matematika itu sangat sedih. Karena apa? Ilmu yang seperti itu singkat, beda kalau dengan manual. Maka dari itu saya menyarankan untuk generasi muda dan anak didik saya maupun anak didik saya yang di luar les, itu saya sarankan tidak boleh pakai HP untuk menjawab, pakai aplikasi juga tidak, tapi rumus yang diberikan itu harus dipecahkan. Dan saya pesan untuk generasi muda, janganlah malas untuk berpikir dengan diberi anugerah Allah otak dan tangan kita. Jika tangan kita bergerak untuk menghitung, maka otak kita juga berjalan. Maka nanti itu membuat semangat. Biasanya kalau matematika itu anak-anak banyak yang bilang sulit, ilmu mematikan dan bla 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 bla. Padahal itu kalau matematika itu ada rumus dan pasti, dan itu dipecahkan enak sebenarnya. Tapi ya itu tadi, anak-anak sudah males untuk manual ya. Maka dari itu semangatlah untuk belajar, jangan lupa tetap diiringi berusaha. Istilahnya saya punya slogan, duit. Iya, duit. Itu anak-anak saya setiap ngajar saya punya slogan, duit, D doa, U usaha, I ikhtiar, T-nya tawakal. Ya, itu prinsip saya. Sejak dulu saya tuh punya buku memo, saya kasih pokoknya duit, udah besar semua. Jadi kalau saya buka memo-memo buku saya, agenda saya itu ada duit, itu saya ingat duit uang. Nah, duit bagi saya itu tadi ya. Untuk generasi muda, anak bangsa, langkahmu masih panjang, raihlah cita-cita, jangan malas dan jangan digunakan untuk teknologi yang canggih ini hanya untuk main-main. Boleh main tapi jangan sampai kebablasan ya. Itu Mbak Ella. Itulah kegiatan wawancara hari ini dari sosok inspiratif, yaitu seorang pahlawan tanpa jasa, Ibu Septi. Terima kasih telah mau menjadi narasumber kami, sehingga kami bisa memenuhi tugas biografi. Iya Mbak, semoga bermanfaat dan barokah, lancar, semangat ya Mbak Ella ya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.